bukan berarti ini awal, nanti selanjutnya kita akan terus bersama-sama dengan hambanya Bapak John Romonte. Ya, seperti kita tahu, majalah Kristiani Narwastu adalah salah satu media yang konsisten, ya, terus membangun berita-berita yang sangat positif untuk membangun kerohanian umat Tuhan yang ada di Indonesia. Selalu memberikan juga informasi atau narasi-narasi yang membangun, gitu ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran daripada majalah ini, media yang sungguh-sungguh memberikan cerminan daripada berkat atau menjadi garam dan menjadi terang bagi bangsa ini. Dan Bapak John L. Monte ini sudah cukup lama, ya, sejak dari saya mengenal beliau sudah jadi pemimpin redaksi. Mungkin Bapak akan ceritakan lagi nanti kapan memulai dan bagaimana sejarah pelayanan di bidang media ini. Sangat penting pelayanan di bidang media. Di awal kita sudah melibatkan beliau juga di konferensi transformasi Indonesia. Puji Tuhan, terima kasih Bapak sudah memberikan waktu untuk sore hari ini berbagi bersama kita di sini. Kami persilahkan kepada Bapak. Hari ini, ya, judul yang diberikan adalah Jaga Persatuan. Mari berdoa bagi Indonesia pasca pemilu 2024. Sangat menarik karena ini juga yang selalu kita sebut-sebut dalam doa-doa kita, ya. Tentu kita akan mendengar nanti bagaimana message yang akan disampaikan. Karena itu, mari silakan Bapak John Romonte, ruang dan waktu kami sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Bapak di Indonesia Timur, di Indonesia Barat atau Indonesia Tengah, saya menyapa kita semua, kiranya semua dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Saya juga menyapa salah satu penasehat majalah Narwastu yang kemarin juga berbicara di Forum Papua Rumah Doa Segala Bangsa, Bapak Dennis Firmansyah. Beliau itu salah satu penasehat majalah Narwastu. Bapak Ibu, perlu kami kenalkan sedikit majalah Narwastu. Kami punya tagline menyuarakan kabar baik. Jadi kami terbit dalam edisi cetak sekali sebulan. Ada juga portal atau media online kami. Ada juga podcast kami. Podcast kami bisa dibuka juga di channel YouTube majalah Narwastu. Di sana kami suarakan narasi-narasi yang membangun iman, narasi-narasi yang memotivasi, narasi-narasi yang menginspirasi. Dan setiap akhir tahun kami juga membuat pemilihan terhadap tokoh-tokoh Kristiani inspiratif yang kami anggap punya nilai, punya story atau kisah sukses dalam bidang pelayanannya dari berbagai bidang. Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eli yang sudah meminta saya untuk bicara. Kenapa saya angkat tentang kita bersatu pasca pemilu 2024? Karena kita tahu kalau kita simak pemberitaan di media nasional, televisi, media cetak, media elektronik, bahkan media sosial, saat ini masih ramai tentang dinamika yang terjadi di tengah elit politik kita. Memang sudah diketahui siapa pemenang Pilpres 2024 di tengah bangsa kita. Dan pada Oktober 2024 mendatang akan ada serah terima jabatan dari presiden yang baru, dari presiden yang lama. Kita tahu ini sebuah pesta demokrasi yang cukup menarik. Kita lihat ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 itu yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Saya pun heran kenapa dipilih pada Hari Kasih Sayang. Itu sesuatu yang unik di tengah bangsa kita. Bangsa Indonesia yang kita tahu begitu majemuk dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan, ternyata begitu aman, begitu damai, tertib, tidak ada pertumpahan darah seperti prediksi sejumlah pengamat tentang pemilu 2024 yang berjalan dengan begitu baik, begitu damai. Walaupun memang ada dinamika, ada kontestan yang merasa belum puas, mengadukan masalah mereka ke Mahkamah Konstitusi. Tapi seperti kita ketahui Bapak Ibu, Mahkamah Konstitusi sudah mengumumkan ada pemenang Pilpres 2024. Apa yang mau saya katakan di sini tentang pemilu 2024?
Kalau kita lihat selama ini begitu damai, aman, tidak ada pertumpahan darah, kita harus imani bahwa mata Tuhan tertuju untuk Indonesia. Banyak orang yang berdoa untuk Indonesia. Dan saya yakini juga Papua rumah doa segala bangsa. Saya akui juga ini salah satu elemen anak bangsa di tengah umat Kristiani yang konsisten berdoa. Tidak banyak orang yang setia berdoa untuk bangsa ini. Kita percaya seperti pujian tadi yang disampaikan oleh Ibu Rosi, di dalam pujian itu ada kuasa. Kita imani itu. Dan saya juga percaya banyak orang yang berdoa untuk bangsa kita, sehingga sampai saat ini masih tetap bersatu, tidak terjadi perpecahan, walaupun memang ada dinamika di sana sini, terutama masih ada gangguan beribadah kepada umat kita. Tapi inilah panggilan kita sebagai umat Kristiani, bagaimana kita terus membuka, menularkan semangat doa kepada banyak orang, termasuk keluarga-keluarga, gereja-gereja, persekutuan doa, atau ormas-ormas Kristiani. Bapak Ibu, nanti kita bisa berinteraksi juga. Nanti saya sampaikan apa menjadi curahan hati saya sebagai orang media. Karena kami memperhatikan ke depan kita masih ada tantangan yang harus kita hadapi, yaitu Pilkada serentak, sebuah event politik yang akan kita ikuti pada 27 November 2024. Apa yang mau saya simpulkan di sini? Kita harus tetap menjaga persatuan untuk kedamaian bangsa ini. Kita harus banyak berdoa. Selain kita menyuarakan suara-suara yang penuh damai, penuh sukacita, kerukunan, kita juga harus membawa bangsa kita ini dalam doa. Kita bisa bercermin dari pengalaman sebuah negara besar, Uni Soviet. Kita tahu Bapak Ibu, karena tidak ada persatuan itu, berapa negara terpecah belah dari Uni Soviet itu. Itu ada salah satu contoh karena tidak ada persatuan di sebuah bangsa. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kita refleksi sedikit bagaimana jadinya kalau bangsa kita ini terpecah belah. Tapi kita percaya bangsa ini masih dilindungi Tuhan, ditolong Tuhan, sehingga sampai sekarang kita tidak ada disintegrasi atau perpecahan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan sedikit. Kita percaya dengan ayat Alkitab yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya senang dengan komunitas-komunitas seperti ini. Ada doa, ada pujian, kita sharing tentang bagaimana bangsa kita ke depan. Karena seperti pembicaraan kami 2 minggu yang lalu dengan Bapak Dennis Firmansyah, ini juga yang mendorong saya untuk mengangkat topik ini. Kita butuhkan saat ini doa. Tidak banyak orang yang setia berdoa untuk bangsa ini. Bahkan perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu, ada penelitian seorang pendeta Dr. Jaharian Sonsaragi. Beliau ini doktor teologi dari Filipina, tapi beliau mantan eporus Gereja Kristen Protestan Simalungun, yang cukup menarik dan patut kita renungkan bersama. Ada penelitiannya atau surveinya yang menyampaikan demikian. Bisa kita simak Bapak Ibu ya. Dia membandingkan Korea Selatan dengan orang Kristen yang ada di Sumatera Utara tentang jam doa. Dari hasil penelitiannya ternyata disampaikan kalau orang Korea itu kalau berdoa dalam sehari itu bisa 20-30 menit per hari. 20-30 menit per hari. Sementara orang di Sumatera Utara yang Kristen itu paling banyak rata-ratanya itu 10 menit. Apa yang mau kita simpulkan di situ? Ternyata semakin sering mencari Tuhan, semakin sering berdoa, ternyata kualitas hidupnya makin baik. Kita lihat mana yang lebih maju, Korea atau Indonesia. Bisa kita lihat di situ. Bapak Ibu, ada yang mau saya sampaikan juga di sini. Banyak komunitas doa di negara kita selain gereja-gereja, baik di PGI, KWI, PGPI, gereja Injil yang lain, gereja Ortodoks, bahkan sinode-sinode yang lain. Ada juga namanya Jaringan Doa Nasional. Ini luar biasa saya lihat gerakannya, bagaimana mereka menularkan semangat doa kepada umat di tengah bangsa kita. Saya percaya doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan tidak sia-sia. Karena itulah yang mau saya sampaikan di sini. Kalau kita semakin banyak berdoa, kita bersatu, semua anak bangsa bersatu, saya yakin Indonesia ini akan semakin baik. Ada lagu yang menyebut, yang bunyinya seperti ini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga.
semua terjadi karena doa. Ada lagi lagu yang menyebut doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu juga dikutip dari Alkitab. Dan ada juga ungkapan orang bijak yang menyebut Tuhan itu hanya sejauh doa. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Saat ini yang perlu kita lakukan, selain kita bekerja dengan baik sesuai dengan profesi kita masing-masing, kita juga berdoa dan kita juga melakukan hal-hal yang baik, terutama mendoakan para pemimpin bangsa kita. Bapak Ibu, perlu kita sampaikan, di tengah bangsa kita ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan situasi bangsa kita saat ini. Yang pertama, eksekutif atau katakanlah pejabat yang melakukan eksekusi atau pemerintah. Yang kedua, legislatif atau wakil rakyat. Yang ketiga, yudikatif. Mereka ini penegak hukum. Dan yang berikutnya adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai agama, termasuk tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama, media. Apa yang mau kita lihat dari sini? Ini semua perlu kita doakan, ya, supaya mereka takut akan Tuhan. Karena kalau umpamanya kita perhatikan Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca media, sudah melihat berita-berita mereka di media sosial. Saya tidak usah sebut nama. Ada orang kita, orang Kristen, sekjen sebuah partai besar, juga seorang menteri terlibat kasus korupsi. Apa yang mau kita simpulkan di situ? Kemudian kita lihat juga ada orang yang sangat kaya raya, sangat muda, tapi terlibat juga kasus korupsi tambang timah yang nilainya tidak main-main, ratusan triliun. Kemudian ada lagi jenderal polisi di tahun-tahun yang lalu yang kita lihat bagaimana luar biasanya melakukan pembantaian terhadap anak buahnya dalam kasus Verdi Sambo. Banyak hal yang kita lihat yang membuat kita, apa mereka ini masih punya hati nurani? Apa mereka ini masih mencintai bangsa ini? Dan satu hal yang mau saya sampaikan, seandainya mungkin mereka berdoa, ada yang mendampingi, ada yang melakukan pendampingan rohani kepada mereka, mungkin mereka tidak melakukan hal seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, menjelang Pilkada serentak 2024 ini, kita masih perlu melakukan sesuatu yang sangat penting, yaitu berdoa dari Sabang sampai Merauke. Ini menurut saya Papua Rumah Doa Segala Bangsa sangat bagus. Ini saya kira perlu kita gelorakan semangatnya. Kami pun nanti melalui majalah Narwastu akan menggelorakan semangat dari Papua Rumah Doa Segala Bangsa, supaya kita senantiasa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan setelah kita berdoa untuk bangsa ini. Bapak Ibu, saya juga mau menyampaikan pemimpin baru yang akan memerintah nanti di tengah bangsa kita ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini perpaduan seorang tokoh senior dengan anak muda. Ini juga perlu kita doakan. Karena selama ini kan orang mengatakan, ini kan karena ada nepotisme anaknya Pak Jokowi. Tapi ini perlu kita bawa dalam doa juga. Pemimpin itu harus dibawa dalam doa. Jangan kita merasa mungkin karena kita merasa orang yang kita dukung di Pilpres sudah menang, kemudian kita tidak mendoakan mereka. Kita harus terus doakan mereka. Termasuk para menteri-menteri, termasuk wakil-wakil rakyat Kristen yang sudah terpilih di pemilu 2024, mereka juga perlu topangan doa. Topangan doa, berdoa, berdoa, berdoa. Ibu Eli, mungkin saya lebih suka nanti kita bisa berinteraksi Bu ya. Bisa nanti ditanya tentang pengalaman saya. Sebelum saya berikan ke Ibu Eli, ada yang mau saya sampaikan begini. Mungkin sebelum kita mengikuti pemilu 2024 yang lalu, itu sebenarnya banyak juga orang yang berdoa, terutama caleg-caleg. Saya sampaikan di sini kenapa mereka berdoa. Terutama caleg-caleg itu yang tadinya katakanlah tidak pernah meminta doa, datang ke hamba Tuhan, datang ke pendeta, datang ke pemimpin gereja, datang kepada orang yang dianggap lebih dewasa secara rohani untuk meminta dukungan doa. Itu yang namanya doa politik. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Mereka minta dukungan doa supaya bisa menang. Tapi ada, ini pengalaman kami, begitu mereka kalah, merasa bahwa
Tuhan itu salah. Mereka sudah berdoa, tapi doanya tidak terjawab. Ternyata kehendak Tuhan yang terjadi, mereka tidak terpilih. Akhirnya apa yang terjadi? Stres. Karena sudah banyak harta benda yang dijual, kemudian pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, keluarga juga melakukan banyak hal untuk mendukung menjadi caleg, tapi tidak berhasil. Ini juga perlu didoakan. Ternyata dari pencermatan kami di media, ternyata tidak terlalu berlebihan kalau media menulis banyak caleg-caleg yang stres, bahkan masuk rumah sakit jiwa karena rontok atau gagal dalam pemilu. Itu bukan rahasia umum. Ada beberapa orang yang kami ketahui katakanlah masuk rumah sakit jiwa karena ternyata apa yang menjadi harapannya itu tidak terkabul. Akhirnya tidak punya mental yang kuat, tidak punya hati yang teguh, tidak punya iman yang kuat. Akhirnya terjadilah hal yang tidak seharusnya terjadi. Buka baju, naik motor, maaf Bapak Ibu, telanjang, itu bukan hal yang asing lagi. Bahkan ketemu dengan orang lain, mereka pakai jas, merasa sudah anggota dewan karena merasa ambisinya tidak tercapai. Banyak hal yang memprihatinkan kita perhatikan sekarang. Karena itu Bapak Ibu, saya percaya hamba-hamba Tuhan perlu kita berdoa minimal di tengah keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita, atau di gereja kita. Bapak Ibu, itu barangkali yang bisa saya sharekan di sini dulu. Nanti kita bisa berinteraksi supaya nanti bisa saya menjawab apa yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Demikian Ibu Eli, saya serahkan lagi sama Ibu Eli. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Jondro untuk sharingnya. Ya, kita sangat diberkati ya. Kami dari pendoa di sini tentunya juga setuju dengan Bapak bahwa perlu ada yang terus menaikkan doa, perlu ada yang terus untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan, bersyafaat ya, standing in the gap. Ya, kami tambahkan juga, saya boleh perkenalkan teman-teman saya di sini Bapak. Jadi ini sebagian dari tanah Papua, sebagian lagi adalah dari pulau-pulau di seluruh Indonesia. Ada dari Ambon, Sulawesi, Kalimantan, NTB, Bali, Jawa, dan Sumatera tentunya. Ya, ini sebenarnya Bapak lihat kami tidak terlalu banyak, tetapi kami sudah memiliki pulau-pulau besar. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa teman-teman di sini pun adalah mereka yang sangat setia kayak Tuhan anugerahkan mitra doa yang sangat luar biasa ini sejak kami memulai bersama di rumah doa sejak diresmikan 2 tahun lalu sampai sekarang. Setiap pagi kecuali hari Minggu jam 4 waktu Papua atau waktu Indonesia bagian barat juga mereka mulai dari jam 4. Berarti ketika kami memulai waktu jam 2 waktu Indonesia bagian barat, kita berdoa terus sampai jam setengah 8 pagi waktu Papua atau setengah 5 di sini ya, setengah 6 waktu Indonesia bagian barat. Ya, supaya kami tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi tantangan, sehingga kami tahu bagaimana mendoakan. Jadi itu motivasi kami untuk mengundang para narasumber kita, dan Pak Denis adalah salah satu yang menjadi orang tua kami juga.